Selamat datang di kampung kami, teman. Kampung di mana tempat kami dilahirkan dan juga dibesarkan. Kampung yang telah memberikan kami segalanya. Tidak hanya tempat tinggal, tapi juga mereka. Yap, mereka adalah kawan-kawanku yang sudah kuanggap sebagai saudara. Kami adalah si Bolang dari desa Cuka Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Teman mau tahu tentang kampung kami tidak? Hehehe. Lokasi kampung kami sebenarnya terletak di tengah-tengah tempat wisata Ciwidey dan juga Soreang, yang pastinya sering kalian lewati ketika berkunjung ke daerah tersebut. Kampung kami merupakan daerah yang memiliki hamparan perkebunan yang sangat luas. Teman di rumah sudah pada tahu kan sayuran apa yang mau kami panen ini? Kalau di daerah kami namanya pecai, tapi orang di luaran sana menyebutnya sawi putih. Ya, meskipun namanya sawi putih, sebenarnya tampilan sayur ini memang hijau seperti ini, teman. Daun berwarna hijau menandakan kalau sayuran ini masih segar. Ayo kawan, kita bantu Bibi dan Paman panen pecainya. Boleh teh, di lawan aku kumaha bu? Iya, sabar tos ieu. Dikupas nu teu saena, dicanak ieu nu saena sapertos kieu. Lihat, dari luar sih kelihatan gak bagus ya. Tapi bagian dalamnya sempurna. Enaknya disayur ataupun ditumis nih teman. Duh, jadi lapar. Oh iya teman, Rafka memang agak berbeda dari kami semua. Dimana aku, Aska dan Ipoy bercita-cita jadi polisi dan tentara, tapi Rafka malah pilih jadi petani. Gak ada yang salah sih. Apalagi semua pekerjaan itu kan baik, asalkan kita sungguh-sungguh menjalaninya. Betul apa betul? Ah, entos cekap jika nama sakieu. Lang, atos cekap lang. Iya, hatur nuhunnya, Bolang tos ngapantosan. Iya kanggo Bolang. Nuhunnya bu. Wah, rezeki emang gak kemana ya teman. Niat hati membantu, tapi pas pulang malah dibekali sayuran pecai. Kalau begitu, langsung kita bawa ke tempat kakak yuk. Kita olah jadi masakan yang enak. Ulang. Non, kok? Asa teu cukup lamun pecai hungkul mah. Kurang alam lain yuk. Yuk, da ieu mah sasapanen tinggali. Ah, benar juga kata Aska. Kalau cuma pecah saja gak cukup. Nah, kebetulan ada sisa hasil panen tomat dan cabai. Di kampung kami, kalau sudah sisaan seperti ini, siapapun boleh ambil. Tapi secukupnya saja ya. Kalau begitu, Ipoy dan Rafa, kalian ambil tomatnya ya. Biar aku dan Aska yang ambil cabainya. Beginilah kampungku, di mana hasil perkebunan sayurnya sangat melimpah. Kata bapakku, hasil panen itu dibagi sesuai dengan kualitasnya. Kualitas terbaik biasanya akan dikirim ke beberapa supermarket yang ada di sekitar Bandung dan Jakarta. Sedangkan kualitas kedua biasanya dikirim untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional. Nah, sisanya baru deh untuk warga sekitar kampungku. Tapi kalau dilihat-lihat, meskipun ini sisaan hasil panen, tapi kualitasnya tetap bagus kok. Tuh lihat, Ipoy saja sampai nggak kuat melihat tomat yang segar-segar ini. Bawaannya pengen langsung hap. Semua sayuran yang ada di kampung kami ini aman untuk langsung dikonsumsi ya teman. Sepertinya tomat dan cabainya sudah cukup untuk perbekalan kita. Mending sekarang kita lanjut ke tempat kakak yuk. Kebetulan perutku sudah lapar nih.
masak naon ieu teh? Masak tumis ayam, mana atuh sayurna? Iya ya. Aya naon Sawi wae? putih, sareng cengeng, sareng tomat teh. Sok atuh kaluarkeun. Ya, sok. Wah, tumis ayam pakai pecai. Kedengarannya enak ya teman. Apalagi tetehku ini sangat jago untuk masak-memasak. Kalau begitu, aku akan bantu teteh menyiapkan bumbu tumisannya. Rafa, tolong kamu siapkan apinya ya. Untuk memasak tumis ayam, bahan yang digunakan juga cukup sederhana teman. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan sedikit bawang bombay. Sedangkan sayuran yang kita gunakan untuk isiannya ada pecai, wortel, dan juga kentang. Untuk bumbu tumisan, kita iris semua bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Jangan lupa kita pisahkan terlebih dahulu daging ayam dari tulangnya. Kemudian kita potong kecil-kecil deh seperti ini. Oh iya, agar kentang dan wortelnya cepat matang, potongannya jangan terlalu besar ya teman. Yang sedang-sedang saja. Sok barudak ceung arentengnya amengna. Sambil nunggu teteh masak, kali ini aku dan kawan-kawan akan memainkan lempar batu. Teman di rumah pasti nggak asing kan dengan permainan ini? Iyap, mirip dengan permainan bola bekel. Hanya saja kami menggunakan batu kecil sebagai alat permainannya. Caranya mudah. Kalian hanya perlu beberapa batu, lalu melempar dan mengambilnya seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Selain melatih kecepatan dan juga ketepatan, permainan ini juga mengajarkan kita untuk selalu fokus. Karena kalau nggak fokus, pasti kita nggak bakalan bisa memainkannya. Tuh kan, apa aku bilang? Kalau nggak fokus, pasti kalian akan kesulitan memainkan permainan lempar batu ini. Tapi kayaknya kami semua sekarang memang lagi nggak fokus teman. Soalnya aroma masakan teteh sangat mengganggu konsentrasi kami. Lang, ayo lang, orang aremang. Wah, tumis ayam buatan si teteh udah jadi nih teman. Waktunya kita makan. Tuh kan, apa aku bilang? Masakan si teteh emang ngeunah pisan. Top markot, top lah. Perpaduan bumbu dan juga sayurannya pas. Apalagi ditambah dengan potongan daging ayam. Membuat nafsu makanku dan juga kawan-kawan jadi bertambah. Emang benar kata orang-orang, kalau makan sayuran segar itu ada manis-manisnya. Meskipun bumbu yang digunakan sederhana, tapi rasanya tetap juara. Hatur nuhun ya teh. Masakan teteh emang teu aya obat. Ngeunah. Awas, minggir. Pasukan gelinding ban mau melintas nih. Kali ini aku sedang bermain gelinding ban bersama kawan-kawanku. Gak gampang loh mendorong ban dengan kecepatan seperti ini. Apalagi ban yang kami gunakan juga cukup besar. Kami harus menyeimbangkan kecepatan lari dengan laju ban. Kalau sampai gagal, bisa jadi berantakan deh. Barudak, mau yang nabrak. Lain barudak abi mang gitu tuh barudak itu mang. Barudak iya pokoknya mah teh yang apal mang mah pokoknya pang nyeponkeun mobil, lamun teh disepon bana di bari. Aduh, semua gara-gara Babang dan kawan-kawannya. Mereka yang menabrak si Mamang. Malah kita yang kena hukuman. Padahal kan kami baru saja mau ke sungai buat main air. Tapi kalau kayak gini caranya, kita harus cuci mobil si Mamang dulu deh. Sok puro tong bararot sok pokoknya teh jaban ngapal, pokoknya mobil mang kudu bersih pokoknya mah. Sok kumaha mobil. Sudah Aska, Ipoy, gak usah mengeluh. Mending kita cuci saja mobil si Mamang sampai bersih, supaya kita bisa segera menyusul mereka ke sungai buat main air. Usai kade lah. Nih, lain urang bari nage, lain barudak urang. Ayo Rafka,
sudah. Kalau kalian marah-marah terus, kapan selesainya ini mobil si Mamang? Memang kalian gak mau ya main air di sungai menggunakan ban yang sudah kita bawa tadi? Pastinya bakal menyenangkan. Sekarang kita lupakan dulu kesalahan si Babang dan kawan-kawannya. Kita selesaikan apa yang Mamang minta ya. Semangat kawan-kawanku! Si Mama kak, tinggali. Oh, bersih. Bersih tinggal. Sok-sok yang bersih tata sepion teh can bersih ta eta nata kacana ta belangkeun eta. Akhirnya mobil si Mamang bersih juga. Kalau begitu, ayo kawan-kawan. Sekarang kita susul si Babang dan lainnya buat main air di sungai. Wah. Kalian enak-enakan ya main air di sini. Sedangkan kami harus membersihkan mobil si Mamang. Tapi nasi sudah jadi bubur. Mending sekarang kita happy-happy. Ayo, meluncur! Permainan arung-ban atau lebih dikenal dengan tubing ini adalah permainan sehari-hari kami teman. Arus di sungai ini tidak terlalu deras, sehingga pas buat kami main arung-ban. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap berhati-hati ya, karena banyak bebatuan besar di dalamnya. Nah, yang paling penting sih, meskipun hujan, debit air di sini masih terbilang aman buat kami bermain. Tapi ingat ya, untuk bermain arung-ban, kalian diwajibkan untuk bisa berenang supaya aman. Gimana? Teman di rumah tertarik mencobanya? Kapan-kapan main ke kampungmu ya, biar aku ajak ngebolang seharian. Habis main air, kok tiba-tiba perutku lapar ya? Mumpung masih di sungai, ada baiknya kita cari udang sungai yuk. Kebetulan sekali sedang musim udang sungai di kampung kami. Kalau begitu, kita berpisah ya Bang. Kalian menyusuri sungai ke sebelah sana. Aku dan kawan-kawan akan mencoba menyusuri sungai ke bagian lainnya. Untuk menangkap udang, kami harus menggunakan tampah bambu seperti ini ya teman. Biasanya, udang suka sekali bersembunyi di bawah batu ataupun akaran rumputan yang ada di pinggiran sungai. Hal ini dilakukan karena bersembunyi di batu dapat menjadi tempat berlindung dan berburu mangsa. Sehingga diperlukan cara khusus untuk bisa menangkapnya. Apalagi udang ini cukup lincah ketika berada di dalam air. Jadi kami harus bekerja sama untuk dapat menangkapnya. Ayo kawan, semangat! Tangkap udangnya yang banyak ya. Yuhu! Akhirnya usaha kita membuahkan hasil teman. Satu persatu udang berhasil kami tangkap. Memang sih ukurannya tidak terlalu besar, tapi kalau bisa dapat banyak kan lumayan juga ya. Apalagi udang sungai ini rasanya enak dan pas diolah menjadi apapun. Lang, karena mana tadi dihukum rumah mobil karena kesalahan baru kurang. Ya sebagai gantinya ya kurang berudang. Siap, Nun. Udah mata gitu. Ayo pasak bebarengan yang berak mana? Ya, walaupun tadi sempat kesal karena dihukum si Mamang, tapi aku selalu ingat pesan bapakku. Kalau kita jadi manusia itu harus bisa saling memaafkan. Lagi pula, aku juga tahu kok kalau kalian tadi menabrak si Mamangnya nggak sengaja. Jadi, sekarang lebih baik kita masak bersama yuk. Bahan-bahan sudah siap. Selain udang, bumbu seperti cabai, bawang merah dan juga bawang putih. Untuk tambahannya, kami juga masih punya wortel dan jagung teman. Kalau dengan bahan seperti ini sih,
Kayaknya enak kalau kita buat tumis udang saja ya. Rehan dan Rafka, kalian bantu siapkan jagung dan wortelnya ya. Wortelnya diiris tipis saja. Kalau jagungnya diserut saja. Untuk menyalakan apinya, serahkan sama aku dan Aska yang akan menyiapkan. Masak bersama seperti ini memang selalu menyenangkan ya teman. Selain jadi lebih cepat, kita juga diajarkan betapa pentingnya kerjasama. Kalau Ipoy dan Dias, biarkanlah mereka bermain. Soalnya kalau disuruh bantu-bantu masak, yang ada nanti masakannya jadi nggak karuan. Barudak, bumbunya nggak siapa, Chan? Ini minyaknya geus panas. Nah, sepertinya semua sudah siap teman. Bumbu harus ditumis sampai matang dan harum. Setelah itu, baru deh kita masukkan udang sungai yang sudah dicuci bersih. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Kemudian, baru deh kita masukkan irisan wortel dan juga jagungnya. Dari aromanya saja sudah tercium kelezatannya. Memang bumbu si Babang nggak ada lawan. Ayo kawan, siapkan nasi dan yang lainnya ya barudak. Tumis udangnya sudah hampir matang. Nah, masakannya sudah jadi. Sekarang waktunya kita makan ya barudak. Ayo, makannya jangan terburu-buru. Tumis udangnya masih banyak kok. Jadi, jangan takut kehabisan ya. Bagaimana teman? Masakanku enak bukan? Tapi semua ini bisa enak sebenarnya berkat bumbu racikannya Babang. Kalau aku sih tinggal memasaknya saja. Ayo makan yang banyak. Isi tenaga kalian. Karena habis ini kita harus melanjutkan perjalanan. Yuhu! Seru! Kali ini kami diajak Mamang Iwan bermain air di kolam mobil bak miliknya. Kebetulan Mamang Iwan sudah tahu cerita sebenarnya. Kalau yang tadi menabrak dia itu bukanlah kami, tapi Babang dan kawan-kawannya. Sebagai bentuk permintaan maafnya, akhirnya kami dibuatkan kolam air ini deh. Emang paling pas siang-siang gini main air. Swagger! Apalagi dikelilingi pemandangan alam seperti ini. Indah bukan? Bermain air di kolam mobil bak ini seru banget teman. Apalagi ketika mobilnya sedang berjalan. Rasa-rasanya kayak sedang bermain kolam arus. Ditambah jalanan di kampung kami ini banyak kenaikan dan juga turunan. Sehingga kita tetap harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Ya, kalau mau aman sih kita bisa duduk atau rebahan di air saja. Cuma kayaknya aku dan kawan-kawan terlalu menikmatinya sampai-sampai jadi gak bisa diem kayak gini. Lo siapa barudak main etanana ngarojaina main China orang picer we China. Mang narik balik. Mang tong dibong mang lebar mang. Pakai naon? Lebar euy. Oh ya tanaman. Pas-pasan aya itu berarti nyebar. Tanaman. Ya, padahal kami lagi seru banget main air di kolam mobil bak milik Mamang Iwan. Tapi apa daya, Mamang harus pulang karena masih ada kerjaan yang belum diselesaikan. Kalau begitu, sekarang kita isi dulu yuk alat penyiram tanamannya. Benar kata Rafka, kalau air ini dibuang begitu saja, rasa-rasanya sayang. Mending kita gunakan untuk menyiram tanaman, kan jadi lebih bermanfaat. Iya deh, kalau soal pertanian, Rafka jagonya. Secara, dia kan memang ingin menjadi petani seperti ayahnya. Jangankan takaran air untuk tanaman, dia juga tahu loh komposisi tanah yang baik untuk sayuran itu seperti apa. Keren kamu Rafka. Biji mana cangkel marah tadi kan kurang ya tanah. Cicing demi jadi petani teh. Sok lanjut. Tapi lang.
Rafka, katanya mau jadi petani. Baru angkat alat penyiram tanaman sebentar saja, sudah sakit pinggang kayak orang tua aja. Ya sudah, ayo kita selesaikan siram tanamannya. Habis itu, baru kita lanjutkan petualangannya. Ternyata seru juga ya jadi petani. Siram-siram tanaman, panen, dan bisa tanam sayuran dan juga buah apapun semaunya. Sepertinya aku mulai tertarik ingin jadi petani seperti Rafka. Aja mau mobil teh. Oh ya. Malah orang dia ketabrak. Dia ngerudak. Mobilnya tadi Yang gitu. itu kuna naon? Kunaon, Kak? Aha, apal gitu. Ite Pak Dede idola urang. Oh iya. Ite petani milenial. Wah, ternyata ini yang sering diomongin sama Rafka. Dede Rege si petani milenial. Kalau dilihat-lihat, kok nggak kayak petani biasanya ya? Apa ini yang dinamakan petani milenial? Iya. Nah, ayo nama tong Didi ngobrol lah orang di saung hujannya. Naik ke mobil amang ayonya. Ayo. Aku jadi makin penasaran. Ini merupakan salah satu kebun milik Kang Dede, teman. Kebun ini ditanami salah satu sayuran yang bisa dibilang tak kena musim. Pasti teman di rumah sudah pada tahu kan dengan sayuran yang satu ini? Yap, betul sekali. Labu atau kami menyebutnya walu. Menurut buku yang aku baca, labu ini juga dibagi menjadi beberapa jenis menurut ukurannya. Ada baby, labu acar, DN, dan jumbo. Tapi yang paling banyak peminatnya sih baby dan labu acar ini ya teman. Katanya sih rasanya lebih manis dibandingkan jenis DN dan jumbo. Oh iya, mungkin teman di rumah masih bingung. Sebenarnya apa sih yang dinamakan petani milenial? Jadi, Kang Dede tadi sempat memberitahu kami kalau yang namanya petani milenial itu bukan cuma sekedar bercocok tanam di kebun saja. Tapi dia harus tahu dari hulu sampai hilirnya. Maksudnya, seorang petani milenial itu harus tahu kebutuhan pasar dan bagaimana cara menjualnya. Seperti Kang Dede ini yang sudah berhasil menjual aneka sayurannya ke berbagai jenis pasar, mulai dari pasar tradisional sampai ke pasar swalayan. Daun kiana teh diturunkan jadi bersihan. Ya cara merawat labuna jadi supaya panen teh kehalangan. Wah, ternyata jadi petani milenial itu tidak semudah yang aku kira ya. Selain harus paham betul soal pertanian, dia juga harus mengerti banyak hal mengenai penjualan dan juga pemasaran. Karena kalau salah satunya tidak terpenuhi, bisa-bisa barang atau sayur jadi menumpuk dan tidak bisa terjual dengan baik. Kalau sudah seperti itu, pastinya seorang petani bisa merugi ya teman. Soalnya sayur ini kan tidak bisa disimpan terlalu lama. Hehehe. Lihat teman, itu adalah salah satu tempat packing sayuran milik Kang Dede. Jadi, sayuran yang di-packing di sini adalah sayuran terbaik atau kualitas premium yang biasa dijual di pasar swalayan. Ada cabai, tomat, labu, lemon, dan masih banyak lagi. Sebelum di-packing, kita harus sortir dulu sayurannya ya teman. Kebetulan, aku dan kawan-kawan berkesempatan ikut langsung dalam prosesnya. Jadi, gak akan kami sia-siakan deh. Ya, hitung-hitung belajar jadi petani milenial. Hilang ya tomatna pilihan nu rata segede-gedenya. Ya, siap Mulusna unggul kake kadikeun 8. Ya. Wah, ternyata untuk memilih tomat dengan kualitas yang baik ini gak gampang teman. Selain ukurannya yang tidak boleh terlalu besar atau kekecilan, ternyata bentuk yang dipilih juga harus bulat sempurna. Tidak hanya itu, warnanya juga harus yang benar-benar sudah merah ya. Lang, jadi itu jadi petani teh. Jadi ya tuh. Sepertinya menjadi petani milenial akan masuk ke daftar cita-cita aku teman.
Menurutku, jadi petani juga nggak kalah keren kok dibanding profesi yang lain. Apalagi di kampungku masih banyak lahan pertanian dan juga perkebunan yang belum digarap. Pastinya peluang menjadi petani milenial akan lebih besar buat kami. Nah, lang lamun hayang hasil dina tani kudu beda ti batur. Di posisina lamun loba nu melak cabe, urang melak tomat. Benar juga ya, karena kalau kita ikut menanam cabai, nanti yang ada hasilnya akan melimpah ruah. Kalau sudah seperti itu, yang ada orang akan jual dengan harga yang rendah. Ternyata jadi petani itu nggak kalah sama jadi tentara ya teman. Karena semuanya harus menggunakan strategi yang baik supaya hasilnya maksimal. Lihat, seperti inilah keadaan gudang milik Kang Dede. Hampir setiap hari selalu ada bongkar muat barang seperti ini yang nantinya akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan sayuran teman-teman di rumah. Semua sayuran ini fresh karena baru saja dipanen teman. Sehingga proses pengirimannya juga harus sesegera mungkin supaya kualitasnya tetap terjaga. Untuk memenuhi permintaan pasar, saat ini Kang Dede juga memberdayakan masyarakat sekitar. Sehingga petani yang ada di sekitar bisa ikut merasakan hasilnya. Sebenarnya sudah sejak dulu Desa Cukang Genteng ini terkenal akan hasil taninya. Namun karena belum melek akan teknologi dan alat komunikasi, sehingga sayuran yang ada di kampung kami ini sulit terjual. Hasilnya banyak sayuran busuk dan petani jadi merugi. Namun seiring berjalannya waktu dan berkat usaha dari Kang Dede Rege, akhirnya saat ini petani di Desa Cukang Genteng sedikit demi sedikit sudah bisa merasakan hasilnya. Mang, iya sadayana sakieu teh sabaraha na? Iya, sadayana lamun sadayana 1,7 ton kali 2.000 14 juta. Tuh, dengar sendiri kan teman? Satu mobil ini keuntungannya bisa sampai 14 juta. Sedangkan sekali kirim Kang Dede bisa menurunkan armadanya sampai 4 atau 5 truk. Yang terpenting, semua sayuran yang dimuat ke truk ini sudah ada pemiliknya semua loh. Jadi gak bakalan ada yang kebuang atau rugi deh. Ini pelajaran penting untuk menjadi petani milenial. Bagaimana semuanya harus diperhitungkan secara matang. Layaknya di medan perang, kita harus memiliki strategi yang baik supaya kita bisa menang. Mungkin bagi sebagian orang, menjadi petani bukanlah hal yang bisa diidam-idamkan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi buat Rafka, aku dan kawan-kawan sepertinya menarik untuk bisa menjadi petani. Apalagi lahan pertanian di daerah kami masih sangat luas. Sehingga peluang kami untuk bisa menjadi petani sukses pastinya akan lebih besar. Terima kasih Kang Dede buat pengalaman dan pelajaran yang bisa kami dapatkan. Meskipun sangat singkat, tapi sudah cukup buat pikiran kami menjadi lebih terbuka. Kalau teman di rumah bagaimana? Ada yang mau jadi petani milenial seperti kami nggak? Sampai di sini dulu ya Bolangers. Cerita kami si Bolang dari Desa Cukang Genteng, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kapan-kapan mampir ke tempat kami ya. Nanti kita berpetualang bersama. Mulai dari berkebun, panen, mencari udang di sungai, dan juga seseruan main arung ban bersama. Oh ya, jangan lupa terus menjadi anak baik ya. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.